jumpa lagi bersama saya Mem Jacqueline. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang ruang lingkup biologi. Nah, ruang lingkup biologi ini ada dalam materi kelas 1. Nah, materi kelas 1 ini topik paling pertama yang ada di buku pelajaran biologi. Nah, ruang lingkup biologi. Ada 3 kata: ruang, lingkup, biologi. Nah, tentunya yang paling menarik yang akan kita bahas adalah biologi itu sendiri. Nah, yang dimaksud dengan biologi apa ya adik-adik? Biologi itu adalah kamu. Biologi itu adalah saya. Benar atau tidak? Nah, benar. Mengapa saya katakan begitu? Nah, biologi ini dalam bahasa Yunani dibedakan menjadi 2 kata, bios dan logos. Bios itu adalah hidup dan logos itu adalah studi atau ilmu yang mempelajari. Nah, jadi biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan. Nah, di biologi itu bukan kita mempelajari yang hidup-hidup saja, kita juga bisa mempelajari yang di sekitarnya. Nah, jadi biologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan dan sekitarnya. Nah, tadi saya sudah bilang bahwa biologi itu adalah kamu, biologi itu adalah saya. Benar, karena kita adalah manusia. Nah, manusia itu adalah hidup. Nah, ciri-ciri yang hidup itu adalah bernafas, bergerak, memerlukan makanan. Itu ciri-ciri makhluk hidup. Nah, berarti biologi itu berbicara tentang kita semua, juga tumbuhan, hewan, dan sekitarnya. Nah, menurut Robert Whittaker, seorang ahli yang mengemukakan bahwa makhluk hidup terdiri dari 5, yaitu Monera, Fungi, Protista, Animalia, dan Plantae. Nah, untuk Plantae sendiri itu adalah tumbuhan, Animalia itu adalah makhluk hidup hewan dan juga manusia, dan Fungi itu adalah jamur, Monera itu adalah bakteri, dan Protista itu adalah makhluk hidup yang hanya memiliki sel eukariotik. Nah, sel ini adalah tingkat organisme kehidupan. Nah, tingkat organisme kehidupan itu ada beberapa. Nah, salah satunya adalah sel, selanjutnya adalah jaringan, organ, sistem organ, baru individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan bioma. Selanjutnya ada juga yang paling besar, yaitu biosfer. Nah, saya tidak mengatakan molekul dan atom. Nah, mereka juga termasuk tingkat kehidupan organisme. Cuman yang disebut sebagai unit terkecil yang paling kecil adalah sel. Kenapa begitu? Karena molekul ini hanya terdiri dari beberapa atom, sedangkan atom ini adalah struktur dasar penyusun makhluk hidup. Molekul ini dibedakan menjadi 4, yaitu lipid atau lemak, karbohidrat, protein, dan asam nukleat. Nah, di dalam tubuh kita ini ada yang namanya organel sel. Nah, organel sel itu ada mitokondria, aparatus Golgi, retikulum endoplasma, mikrofilamen, ribosom, lisosom, dan banyak lagi ada di dalam tubuh kita itu. Nah, itu disebut sebagai satu kesatuan sel. Nah, di dalam sel itu ada nukleus, juga ada sitoplasma dan membran sel. Nah, sel ini adalah unit terkecil dalam makhluk hidup yang telah saya bilang tadi, unit terkecil dalam makhluk hidup yang sampai sekarang pengertiannya tetap unit terkecil atau unit struktural dan fungsional di dalam tubuh kita atau di tumbuhan juga ada. Namun ada perbedaannya sel tumbuhan dan sel manusia. Nah, selanjutnya adalah jaringan. Nah, jaringan ini adalah kumpulan dari sel-sel. Selanjutnya organ juga adalah kumpulan dari jaringan. Nah, organ itu berupa hati, berupa otak kita termasuk dalam bagian dari organ. Nah, sistem organ ini terdiri dari beberapa organ sehingga dinamakan sebagai sistem organ. Nah, misalnya sistem peredaran darah, sistem pernafasan. Sistem pernafasan itu kan terdiri dari hidung, laring, faring, selanjutnya dan seterusnya. Nah, itu disebutkan satu kesatuan sistem organ. Nah, selanjutnya individu. Nah, individu ini terdiri dari beberapa sistem organ. Nah, mereka saling bekerja sama ya, sistem organ peredaran darah, sistem pernafasan, sistem pencernaan, semuanya bekerja sama sehingga membentuk satu individu. Yang dimaksud dengan individu adalah saya ini adalah satu individu. Nah, apa lagi ya?
kamu pun yang sedang menonton sendiri di rumah disebut sebagai satu individu. Nah, selanjutnya populasi. Populasi itu apa? Populasi itu terdiri dari beberapa individu. Nah, jika dalam satu rumah itu ada ayah, ibu, anak, oma, opa, itu semua disebut sebagai populasi. Nah, kalau komunitas, apa yang dimaksud dengan komunitas? Nah, komunitas itu adalah saya misalnya, di sekitar saya ada tumbuhan. Nah, saya dan tumbuhan saling berinteraksi satu sama lain. Nah, ini hanya terdiri dari saya dan biotik yang hidup saja, saling berinteraksi dengan yang hidup. Sedangkan ekosistem itu keseluruhan, biotik dan abiotik, kita saling berinteraksi. Jadi ekosistem adalah hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungannya. Jadi di situ ada boleh tumbuhan, tanah, sekitarnya, semua sekitarnya. Jadi itulah yang dimaksud dengan ekosistem. Nah, yang paling besar ini adalah bioma. Nah, bioma ini terdiri dari beberapa ekosistem dalam suatu wilayah. Nah, ada juga yang paling besar yaitu biosfer yang ada di dunia ini. Nah, satu kesatuan ya antara beberapa wilayah itu disebut dengan biosfer yang paling besar di dunia ini. Oke, demikianlah pembelajaran kita saat ini. Jangan lupa belajar di rumah.